dari kelompok 9 Universitas Palangkaraya, jurusan Teknik Informatika, ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Pratama, NIM DBC 118069, dan di sebelah saya. Hai, nama saya Rusmida Handayani Akar dengan NIM DBC 118014. Nama saya Yobela Angelika dengan NIM DBC 118014. Nama saya Elsa Yosefa dengan NIM DBC 118026. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dasar yang diberikan oleh Bapak Victor dan Tata Wijaya selaku Menyaksikan, check it out. Sekarang saya akan menjelaskan definisi dari algoritma dan pemrograman. Definisi dari algoritma adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis, dan dalam aktivitas pemrograman, algoritma seringkali dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan dibuat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari prosedur dan fungsi adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau modul program yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses sebagian dari pekerjaan program utama. Pengertian dari prosedur diawali dengan kata cadangan prosedur. Di dalam bagian deklarasi prosedur dipanggil dan digunakan untuk dan di dalam blok program yang lainnya dengan menyebut judul prosedur. Saya akan melanjutkan mengenai fungsi. Blok fungsi hampir sama dengan blok prosedur, hanya fungsi harus dideklarasikan dengan tipenya atau jenis hasilnya. Tipe deklarasi ini menunjukkan tipe hasil dari fungsi. Berbeda dengan prosedur, fungsi merupakan modul program yang menghasilkan suatu kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari bentuk keyboardnya yang menyebutkan jenis dari data kuantitas yang dihasilkan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prosedur. Kalau fungsi, dia akan mengembalikan suatu nilai pada pemanggilnya, sedangkan kalau prosedur, dia tidak akan mengembalikan nilai apapun pada fungsi pemanggilnya. Contoh program yang menggunakan pada program yang menggunakan variabel a, b, buat dengan tipe data integer, dan seperti yang dijelaskan tadi, prosedur diawali dengan kata cadangan prosedur di dalam bagian deklarasi dipanggil dengan menggunakan dalam blok program yang lainnya dengan menyebutkan judul prosedurnya. Prosedur dengan judul prosedur menghitung luas. Sekarang kita masukkan panjang dan lebarnya 12 jadi luas persegi panjang 120. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan fungsi dalam program. Di sini program yang saya gunakan adalah program kalkulator. Setelah menulis nama program, di sini kita akan menggunakan instruksi, kemudian ketik fungsi, disertai dengan hitung sebagai nama fungsi, dan variabel yang digunakan adalah a, b dengan tipe data real, menu dengan tipe data char. Kemudian fungsi harus dideklarasikan dengan tipenya atau jenis hasilnya yaitu real. Kemudian dilanjutkan dengan begin, clear screen. Di sini kita menggunakan pemilihan if menu sama dengan operator, dan hitung sama dengan rumus yang telah ditentukan. Begitu selanjutnya, kemudian ketik n dengan tanda titik, koma untuk menutup blok fungsi. Kemudian kita mulai lagi variabel yang digunakan menu dengan tipe data char, ab dengan tipe data real. Lanjutkan dengan begin, kemudian clear screen. Bright bilangan pertama, readline variabel yang telah dimasukkan. Kemudian pada akhirnya panggil fungsi dengan menulis nama fungsi diikuti dengan variabel. Ketik readline, kemudian n dengan tanda titik untuk mengakhiri program. Kita akan menjalankan program. Contohnya run.
Kemudian bilangan pertama 1. Operator yang digunakan adalah plus. Bilangan kedua, dan hasil yang didapatkan adalah 3. Baiklah, kali ini saya akan memberikan sebuah contoh program yang memiliki prosedur dan fungsi di dalamnya. Program ini adalah program yang diberikan oleh Bapak Victor Andrianus Pratawijaya STMT sebagai tugas besar yang kami emban. Di sini programnya sendiri bernama program KRS Online. KRS itu sendiri adalah kartu rencana studi di mana mahasiswa harus mengisinya setiap awal semester baru. Baiklah, langsung saya paparkan saja programnya. Setelah kita memasukkan nama program tersebut, kita harus memanggil library-nya di sini menggunakan XCRT. Kemudian kita paparkan variabelnya. Yang pertama adalah kita gunakan variabel KRS dengan tipe data text. Teks sendiri di sini berarti tipe data KRS ini akan memiliki tipe data yang berakhiran dengan .txt. Selanjutnya ada variabel string seperti semester, periode, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan variabel pilih yang memiliki tipe data byte dan tanya dengan tipe data char. Baiklah, prosedur yang pertama ini adalah salah satu contoh prosedurnya. Di sini adalah prosedur create. Di sini kita akan membuat file txt-nya yang saya bilang tadi. Di sini menggunakan assign. Assign ini untuk mengakses file txt tersebut, atau bisa juga untuk membuat file txt-nya. Di sini kita rewrite untuk menulis di dalam file tersebut, di dalam file KRS tersebut yang bertipe data txt ini. Kemudian menggunakan clear screen untuk membersihkan layar. Kemudian dilanjutkan dengan write learn yang untuk memberikan keterangan bahwa file tersebut telah dibuat. Dan diakhiri dengan N untuk menutup blok prosedur tersebut. Lanjutkan dengan prosedur berikutnya. Di sini kita memiliki prosedur input untuk menginput data-data yang diperlukan. Karena KRS itu memerlukan beberapa data-data tentang mahasiswa tersebut. Di sini diawali dengan begin, dilanjutkan dengan clear screen, terus dilanjutkan dengan assign untuk mengakses file KRS-nya, kemudian append. Append di sini hampir sama dengan rewrite, cuma dia untuk menulisnya saja, tidak meretype, tidak menulis ulang. Jadi pertama di sini ada write learn, masukkan data Anda, tuliskan dengan type nama, terus dia menerima inputan nama yang kita masukkan. Dilanjutkan dengan menuliskan kembali untuk yang telah kita masukkan. Selanjutnya seperti NIM, alamat, fakultas, dan seterusnya sama seperti kita memasukkan nama pada readline nama tersebut. Kemudian kita tutup. Untuk menutup assign KRS yang telah kita buka dengan close KRS, dan kita tutup blok prosedur ini dengan n titik koma. Baik, kita lanjutkan dengan fungsi. Di sini kita menggunakan fungsi untuk menampilkan output yang telah kita buat dari inputan dan berbagai yang tadi telah kita buat. Di sini kita menggunakan fungsi dengan nama fungsinya output, kemudian kita tuliskan variabel lokal dalam fungsi tersebut. Ini kita masukkan variabel yang akan kita gunakan seperti semester, prodi, dan lain-lain dengan tipe data string. Di sini adalah tipe data fungsi yang kita gunakan di output ini, yaitu string juga. Kita mulai dengan begin dan clear screen untuk membersihkan layar, assign tadi untuk mengakses file text yang telah kita buat, dan reset di sini untuk membuka dan membaca file txt yang telah kita inputkan, data-data yang kita inginkan tadi. Dilanjutkan dengan begin, clear screen. Di sini kita masukkan readline seperti readline di atas tadi, seperti readline KRS nama, readline KRS NIM, dan seterusnya. Kemudian di sini kita masuk ke bagian gotoxi. Kita menggunakan koordinat untuk menampilkan beberapa data yang ingin kita tampilkan. Seperti di sini kita membuat table, jadi kita gunakan gotoxi dengan koordinat 1. Ini contohnya koordinat 1,1, jadi dia akan menampilkan outputnya di titik ini, di titik X1 dan Y1 gitu. Dilanjutkan dengan seperti Wetland, Kementerian Sosial Teknologi, Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, Universitas Palangkaraya, Fakultas Teknik. Dilanjutkan lagi seterusnya hingga kita menampilkan output dari nama, NIM, dan seterusnya yang kita inputkan sebelumnya. Di sini menggunakan koordinat tentunya untuk menampilkan
semua input yang sudah kita berikan di tempat yang kita inginkan. Di sini ada beberapa seperti nomor, kode mata kuliah, dan seterusnya yang telah kita susun sedemikian rupa untuk KRS-nya. Di sini juga ada nama-nama dosen, nicknya dosen. Selanjutnya di sini kita akan dilanjutkan terus badannya hingga ke bawah hingga ditutup dengan N titik koma. Jangan lupa untuk menutup kembali file text yang telah kita buka dengan perintah close KRS nama file text tadi. Terus kita tutup dengan N titik koma. Kemudian di sini kita masuk ke blok utama program. Blok utama program. Nah, ini dia. Di sini kita mengawalinya dengan begin. Ini adalah blok utama. Ya, tentunya juga menggunakan variabel utama yang pertama telah kita deklarasikan sebelumnya. Di sini kita gunakan looping, yaitu repeat until. Kemudian kita gunakan clear screen untuk membersihkan layar yang telah kita isi sebelumnya. Di sini buat menu. Pertama ada membuat data. Di sini dengan masukkan data, mengambilkan data, dan keluar. Ini kita menggunakan pemilihan case of dengan tipe data yang kita deklarasikan tadi, yaitu pilih dengan tipe data byte. Kita di sini dengan case of dapat memanggil prosedur dan fungsi yang telah kita buat tadi dengan cara menggunakan byte. Karena pilih tadi menggunakan tipe data byte, di sini kita menggunakan angka 1, 2, 3, dan 4. Di sini yang pertama 1 create, kita memanggil prosedur create tadi untuk membuat file text-nya. Demikian dengan 2, jadi kita memilih 2, ini akan memanggil prosedur input yang sudah kita buat tadi. Dan dilanjutkan dengan yang ketiga untuk mengambil output fungsi output. Di sini kalau fungsi output dia berbeda cara memanggilnya dengan prosedur sebelumnya. Karena fungsi tidak bisa berdiri sendiri, jadi dia harus menggunakan plugin di depannya agar dapat memanggil fungsi tersebut. Dilanjutkan dengan variabel-variabel yang digunakan di dalamnya. Kemudian di sini ada case pemilihan yang keempat, yaitu exit. Kita di sini untuk mengakhiri sesi running program tersebut. Jadi program akan keluar dengan sendirinya setelah kita memilih pilihan nomor 4 ini. Kemudian untuk menutup pemilihan case of pilih ini, kita gunakan N titik koma, dan until pilih ini adalah bagian dari looping repeat until. Jadi dia akan berhenti setelah pilihnya sama dengan 11. Kemudian untuk mengakhiri program utama di sini, tentunya kita harus menggunakan N titik.
terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Bye.